pendidikan di Indonesia itu terlalu banyak orang membuat resep daripada jadi koki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmaya Media? Seperti biasa, saya selalu menjumpai orang-orang yang buat saya sangat inspiratif karena terus dan nggak pernah lelah membangun negeri. Jadi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan ada juga yang tidak hanya mementingkan keluarganya, tapi bagaimana beliau-beliau ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, hari ini saya ketemu dengan seorang yang banyak orang manggil beliau ini profesor gitu. Saya takjub. Kenapa saya takjub? Karena saya ngalamin sendiri. Beberapa waktu lalu saya ke sebuah desa di Karawang gitu. Jalannya luar biasa sulit, dan beliau inilah yang mungkin pemahaman saya yang pertama kali memberikan penerangan ya, berupa listrik sehingga anak-anak yang saya lihat ada 120-an anak-anak yang sekolah dari SD, SMP, SMA bisa belajar dengan tenang karena sudah ada masuk listrik. Siapa yang bikin desa ini jadi terang? Saya ketemu orangnya. Saya manggilnya apa ya? Kang Uko. Oke, siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alamin, sehat. Gimana di masa pandemi ini harus terus ikhtiar, bergerak, bermanfaat buat orang banyak ya Kang ya? Iya, betul. Pertanyaan yang paling menggelitik saya, kenapa dipanggil profesor? Nah, itu sebetulnya panggilan itu seperti panggilan seorang kiai barangkali. Oke. Saya tidak pernah meminta, tapi banyak orang yang bilang saya profesor-profesor. Iya, iya. Mungkin bukan profesor di bidang profesional kependidikan, mungkin karena profesionalismenya. Oke. Di mana saya sudah 12 tahun barangkali. Iya. Fokus untuk bagaimana menerangi negeri, Ya. membebaskan masyarakat dari penjajahan kegelapan. Luar biasa. Seperti itu barangkali. Jadi kata profesor itu Kang Uko nggak perlu repot-repot mencari ya. Bahasa sederhananya orang lain harus maaf ya. Karena pendidikan negeri ini juga nggak mudah ya Kang ya. Ya, betul. Harus bayar sana bayar sini. Ya. Sementara Kang Uko dengan kegiatannya, dengan kebersamaannya dengan masyarakat mendapatkan gelar itu dengan sangat menurut saya bersahaja gitu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bukan sebuah gelar gagah-gagahan gitu, ya, betul, tapi menjadi semangat Kang Uko gitu. Sahabat, Kang Uko ini yang seperti saya bilang tadi adalah orang yang mampu menciptakan, saya sebut saja lebih mudah, listrik ya. Iya, betul. Yang dengan produknya namanya Limar. Saya nanti bahas Limar gitu. Iya. Saya pengen tahu dulu, kalau saya pernah baca-baca, Kang Uko ini dulu ternyata pengusaha. Iya. Kenapa Kang dari pengusaha sekarang kok mau repot-repot bantuin orang banyak? Sok atuh diceritain. Sebetulnya titik puncak karir itu orang-orang banyak melihat ketika berhasil menjadi seorang pengusaha. Oke. Indikatornya adalah ketika pernik-pernik keduniawian sudah kita miliki. Iya, iya. Tapi ketika saya menjadi pengusaha, dan alhamdulillah saya berhenti jadi pengusaha bukan karena kebangkrutan. Ya. Tapi ada suatu proses metamorfosis yang membuat saya ada kejenuhan yang sangat luar biasa. Karena ketika saya mempunyai indikator tentang makna hidup, sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin makan lebih dari 3 kali. Betul. Sekaya-kayanya pun orang tidak mungkin pakai baju 7 rangkap. Betul. Value manusia itu di mana? Itu yang menjadi pencarian makna hidup saya saat itu. Iya, iya, iya. Sehingga saya harus memilih apa yang sebetulnya membuat saya berarti dalam hidup. Karena indikatornya sederhana waktu itu. Ketika saat itu saya bilang, saat inilah ya, saya meninggal dunia, jika yang nangis hanya anak dan istri saja, saya itu sudah gagal dalam hidup. Kenapa? Karena ketika saya meninggal dunia, ucapan bela sungkawa pun berada di grup WA,
Dan itu paling lama paling 2 hari. Ya. Setelah itu menghilang. Iya, iya. Malahan yang takjiah itu nggak ada juga. Iya, iya, iya. Kenapa? Nah ini jadi pertanyaan buat saya. Ini indikatornya sederhana. Nah ketika saya merasa kesepian seperti itu, nanti suatu saat ketika saya menuju habis kontrakan di dunia ini dan saya menuju ke kontrakan yang lain, ke kehidupan yang lain, ini akan merasakan kesepian seperti itu. Makanya dari situ saya mencoba untuk berijtihad. Untuk bahagia itu tidak harus melalui, tidak harus selalu sejahtera. Dengan indikatornya pernik-pernik keduniawian yang melimpah. Simbol-simbol dunia. Simbol-simbol dunia itu yang melimpah. Ada satu kata bahagia yang nanti akan saya dapatkan. Seperti itu barangkali. Sehingga atas dasar pendalaman hidup seperti itu, Ya, Kang Uko betul. mengambil keputusan untuk quote unquote hijrah lah, gitu. Ya, quote betul. unquote ya, gitu, untuk menjadi ada kebermanfaatan hidup Betul. untuk masyarakat betul, ya. Betul, betul. Pada saat Kang Uko punya niatan seperti itu, apa yang terfikir pertama kali Kang Uko mau lakukan? Sebetulnya saat itu blank. Ketika value manusia itu tadi indikatornya bukan dari keduniawian, yaitu adalah dari rasa kebermanfaatan kehadiran kita dirasakan oleh manusia. Oke. Ternyata itu sesuai dengan ajaran agama yang saya peluk. Ya, ya, ya. Di mana kata Rasulullah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama. Ya. Saya blank mau seperti apa karena saya bukan ustadz, tidak bisa berbagi dan sebagainya, tidak bisa berbagi keilmuan, tidak bisa mengkajian, tausiah nggak tahu apa yang saya lakukan. Ya, ya. Cuma satu hal di situ yang saya lakukan adalah bagaimana saya mendapatkan petunjuk untuk mencapai apa yang saya cita-citakan tadi. Saya mendekat kepada Allah. Saya sering menyebutkan nama Allah. Saya gelar sajadah dan disitulah saya mengenolkan posisi saya di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak mempunyai kekuatan apapun tanpa petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah. Aku lakukan seperti itu terus-menerus. Ya, 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 ya. Makanya ada suatu keajaiban justru ketika datang bukan dari orang lain, ketika datang dari ibu sendiri. Justru pada saat Kang Uko blank itu, Iya. figur ibu yang hadir Betul. untuk memulai niatan itu. Betul. Sederhana. Telepon, Ujang, Mamah kan di kampung. Kenapa minyak tanah yang 4.000 jadi 15.000? Kenapa minyak tanah yang 4.000 jadi 15.000? Harganya. Harganya. Saya tanya, untuk apa Pak Mah minyak tanah? Kan minyak tanah memang sudah tidak produksi. Dia Iya. kaget. Emangnya tidak produksi kenapa? Ibu saya karena di kampung, informasi tidak didapatkan secara utuh. Bahwa saat itu tahun 2008, 2008? iya, itu kompresi minyak tanah ke gas. Di mana minyak tanah di stop produksinya, Iya. gas dimunculkan. Iya, 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 iya. Untuk penghematan dan sebagainya. Iya, iya, iya. Tapi kan di keluarga saya belum ada listrik. Minyak Sehingga tanah itu bukan untuk bukan kompor, untuk kompor, tapi justru untuk lampu penerangan. teplok penerangan. Stop di lampu teplok, Kang. Makin Nah. menarik. Iya. Ibunda, minyak tanah, lampu teplok. Sahabat, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, masih di Talk to Me dan masih dengan, saya manggil aja Akang Prof. Uko. Tahu nggak Prof. Uko? Nah, Prof. Uko itu kependekan dari nama Akang saya yang terbaik ini, Ujang Koswara. Betulnya, Kang? Betul. Jadi ternyata saya waktu kenal Uko, Uko, oh ternyata Uko. Oh ternyata pas saya ketemu di sana, oh namanya Pak Ujang Koswara. Kang, Ibunda, minyak tanah, lampu teplok. Sebelum saya nanya yang ke sana, Ibunda tinggal di mana, Kang? Di Garut Selatan. Garut Selatan. Belum terlalu jauh atau dari Bandung, dari Jakarta ya? Sebetulnya kalau kalimat Garut dari Bandung cuma 2 jam. 2 jam. Tapi kalau dari Bandung ke rumah saya itu 5 jam. 5 jam? 5 jam. Oh. Saking kepedalaman. Pedalaman. Begitu di Dan Garut itu Selatan. belum ada listrik? Belum ada listrik saat itu. Oke, setelah Ibu telepon, ini gimana naik minyak tanah? Ya. Di kepala Kang Uko mikirnya apa? Di kepala Ibunda mikirnya apa? Betul, Pada saat itu, Kang, betul, ya? betul, betul. Lanjutin, Kang. Nah, jadi yang saya pikir itu pertama kali berapa orang yang senasib dengan ibu saya Oke. di Indonesia Di saat Indonesia. ini. Karena ketika ada suatu kebijakan yang menasionalisasi,
ini pasti memakan korban. Kenapa? Karena pembangunan yang belum merata. Ya, ya. Pikiran saya seperti itu. Ya, ya, ya. Saya tidak menanya ke siapa-siapa. Saya buka Google, Ya. saya nanya ke Mbah Google, Ya. Mbah, berapa elektrifikasi yang ada tahun 2008 itu? Dan berapa jumlah kakak? Ternyata di situ disodorkan data yang sangat buat saya mencengangkan. Ada 30 juta kakak yang masih gelap gulita di Indonesia. Elektrifikasi Indonesia saat itu 65%. Wow. Oke. Jawa Barat yang notabene pabrik listrik, ada Saguling, Ya. Cirata, Ya. Jatiluhur dan banyak lagi, Ya. masih 2.400.000 rumah Wow. kakak yang belum ada Belum listrik. teraliri listrik. Nah, maksud saya ini ada suatu kondisi ketimpangan. Apa yang menjadi ketimpangan? Saya tanya ke ibu saya, "Mah, kenapa sih berjuang sekali untuk mendapatkan minyak tanah?" Saat itu sampai telepon saya, "Ujang, keponakan kamu mau ujian nasional minggu depan. Allah. Kata gurunya, kamu harus belajar yang bagus, Nak. Karena nilainya disamakan dengan orang kota. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau kesempatan belajar tidak sama ini Gimana cara? Dompleng dong. Dompleng. Tidak Nggak equal. adil. Iya. Seperti Persib melawan Barcelona. Iya, 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 iya. Persib bagus bukan kan? Bagus ya? Bagus. Jadi nggak equal ya? Iya, nggak equal. UN di kota besar Jakarta yang berlimpah dengan penerangannya mau disamain dengan Garut Selatan, Iya, 5 betul. jam dari Garut, Iya. dari Bandung, nggak punya listrik. Betul. Nggak equal. Iya, betul. Terus? Nah, dari situ saya mencoba mencari solusi. Nah, Anggap aja tidak ada. Lalu saya kunjungin ke rumah ke ibu saya ke kampung halaman. oke. Ternyata saya lihat dan saya juga membawa bekal informasi ini tentang listrik di luar PLN. Tentang listrik Di luar PLN. Oke. Di luar Menarik PLN. nih. Nah, di luar PLN itu apa yang dilakukan? Tentunya yang dilakukan oleh pemerintah dan banyak LSM yang lain, yaitu mikrohidro. Mikrohidro. Hidro. Oke. Mikrohidro itu syaratnya ada air terjun, ketinggian, Iya. dan ada debit air. Iya. Ketinggian dan debit air itu kalau dikalikan dengan suatu rumus itu mendapatkan power yang disebutkan dengan berapa watt. Oke. Oke, berapa Oke, watt. ya. Nah, ketika saya mengunjungi ibu saya, betul di situ ada air terjun, kurang lebih berapa ratus meter lah dari rumah. Kurang lebih sekitar 500-an lah ya kalau dirata-ratakan itu. Dari situ saking ingin membantu seorang ibu, saya mempelajari bagaimana itu yang namanya mikrohidro. Dari mulai turbinnya, Iya. bukan disapkan ke orang lain, saya bikin sendiri. Iya. Saya coba ngebubut sendiri, saya Ya. coba ngelas. Kenapa? Saya di sini perlu tebar pesona kepada seorang ibu. Iya. Iya. Dan harus itu kan? Dan harus buat saya itu, harus. salah satunya itu. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus jadi itu yang namanya listrik. Dihitunglah di situ ada berapa rumah. Ternyata di sekitar ibu saya itu ada kurang lebih 67 rumah. 67 rumah. Ya, yang dekatan sumber daripada mikrohidro. Mikrohidro itu. Saya kira dengan hitungan yang saya hitung, dengan perkiraan perencanaan dan sebagainya, ini akan kebagian lah, seperti listrik di kota. Ya. Dibangunlah donasi waktu itu untuk pendanaan karena saya mantan pengusaha Ya. dan masih ada punya tabungan, Ya. itu keluarkan dari uang pribadi. Allah. Saya bikin bendungan, tentunya dengan barang-barang sama masyarakat sekitar ya, Ya. swadaya Ya. masyarakat di situ. Singkat cerita jadilah. Nah, ketika jadi listrik, ternyata timbul penyakit baru di mikrohidro. Yang harusnya 67 rumah, yang kebagian cuma 22 rumah. Waduh. Itu pun setelah ditarik jaringan. Kenapa? Ternyata hitungan yang saya bikin itu ada efisiensinya. Ini alam yang dilawan. Airnya kadangkala ada, airnya kadangkala ya, tidak ya. ada dan sebagainya. Ini problem. Problem padahal 67 kepala keluarga yang membantu itu betul-betul totalitas untuk mendapatkan listrik seperti Dan ini. kebutuhan itu udah wajib seolah-olah di mereka. Betul. Nah, saat itu ketika air ada bagus, tapi ketika tidak ada air tidak Hilang. blank lagi gimana? Yang lucu satu nih. Yang lucunya satu, ketika yang namanya airnya banyak, tetap tidak nyala. Kenapa? Karena ke bawah banjir ternyata alatnya. Ada di sebelah sana. Ini mikrohidro ini alam yang dilawan.
Maksud saya, kalau kita tidak well prepare dari awal, ini rontok semua. Makanya sampai saat ini saya dengar untuk mikrohidro sangat jarang yang bisa bertahan lama atau sustainable. Nah, waktu itu saya, ya ini doa lagi ya tentunya dari ibu, ingin menolong ibu aja kuncinya. Saya beli HP yang ada lampu senternya. Tahun 2008 kan sangat sulit lah untuk itu. Ketika saya senter, saya bingung. Kok lampunya kecil, kok bisa saya bilang ada senter, terang. Saya tanya lagi ke Google. Google, ini apa? LED. LED itu apa? Ternyata LED itu adalah generasi baru untuk penerangan. Di mana nanti suatu saat akan berubah penerangan yang lain ke LED. Kenapa? Karena lebih hemat, tidak menimbulkan panas. Lebih hematnya karena tidak ada panasnya. Dibuang panas oleh LED-nya itu. Nah, saya tanya ke Google lagi. Google, di mana pabriknya? Jadi saya tidak mempelajari keilmuan LED, cuma tanya aja pabriknya di mana yang sudah ada. Ada di Amerika, namanya Cree. Di Eropa namanya Lumiled, di Jepang namanya Nichia. Nah, saya cari tahu untuk mendapatkan LED itu. Akhirnya saya dapatkan informasi sehingga saya mendapatkan produknya dengan minimal order berupa chip-chip LED itu. Wow. Ya, chip-chip LED itu kenapa? Dalam pikiran saya, kalau memang dayanya biasa, ini bagus ini untuk mikrohidro. Mikrohidro ini nyambung. Tunda dulu nih masalah sumber energinya. Namanya mikrohidro. Lalu saya mencari suatu alat yang memang kecil dayanya, yaitu LED itu. Nah, LED ini ketika ke Bandung, saya bawa ke kampus, saya bawa ke ahli-ahli yang lain, tidak ada satupun yang menyanggupi untuk jadi lampu. Karena datang dari Amerika itu belum jadi lampu, tapi berupa chip LED itu. Ternyata yang tadi saya punya kesimpulan. Untuk berwacana pintar orang Indonesia itu. Datang ke kampus apapun pintar sekali untuk ini LED seperti ini, dari ini awalnya, dari begini dan sebagainya. Saya bilang bukan itu yang dibutuhkan, bikin lampunya nggak ada. Jadi kesimpulan saya, pendidikan di Indonesia itu terlalu banyak orang membuat resep daripada jadi koki. Sangat normatif. Jadi tidak berkarya. Tidak implementatif. Nah, dari situ saya salah datang saya. Makanya dari situ, daripada saya perdebatan sebagainya, saya ingat ada satu orang namanya Agus Listrik, dia putus sekolah SMA. Dia tukang reparasi elektronik, yang saya tahu dia betul-betul seperti MacGyver, bisa apapun. Padahal nggak lulus sekolahnya. Dibanding dia yang ke kampus-kampus tadi. Betul. Kang, menarik Kang, stop dulu. Ini seru nih. Sahabat, ikhtiar itu memang nggak boleh berhenti. Disambung dengan doa dan kreativitas ya Kang. Betul. Saya akan kembali dengan Kang Uko setelah bersama-sama berikut ini. Masih di Talk to Me dan masih bersama saya dan Kang Uko. Kang, lanjutin cerita dari pertemuan Kang Uko dengan Mbak Google tadi, menemukan LED, kemudian udah bertanya dan silaturahim ke beberapa orang pintar di kampus pun jawabannya juga tidak implementatif, malah ujuk-ujuk malah ketemu si Kang Agus gitu, yang nggak lulus. Gimana cerita ketemu Kang Agus? Terus? Jadi ketika saya ketemu dengan Kang Agus, saya ceritakan tentang maksud dan tujuan ingin jadi lampu. Dia bilang karena dia punya nyali, barangkali bukan masalah pintar, masalah nyali. Nyali. Dia bilang saya coba, oke saya biayain. Ternyata dia kerjakan tempel A, tempel B, tempel dioda dan sebagainya. Saya lihat dan sebagainya, saya perhatikan di monitor hari per hari. Singkat cerita 6 bulan jadi. Lampu 1 watt, terangnya sama dengan 10 watt, usianya 10 tahun. Itulah yang dinamakan dengan LIMAR. Listrik mandiri rakyat. Aplikatifnya di masyarakat, setiap rumah yang tidak ada listrik dikasih 5 titik. Kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. Saya bikin DC. Meskipun DC itu positif negatif kepisah, saya desain supaya bolak-balik pun tidak masalah. Karena orang kampung itu tidak tahu positif negatif, malah tidak tahu warna merah dan jangan-jangan buta warna, karena ngerti. Yang penting asal masukin aja. Nah, lalu dari mana sumbernya? Pakai aki. Aki mobil. Aki mobil yang Avanza, contoh yang untuk 35 ampere. Nah, kenapa saya melakukan seperti itu? Karena ada listrik yang bisa disimpan. Tempat menyimpan listrik itu adalah aki. Nah, nyambung lagi ke mikrohidro. Jadi mikrohidro itu tidak saya tarik jaringan untuk menjadi
sekian puluh rumah di rumah. situ. Tapi di tempat ngecas baterai aja di situ. Ngecasnya 3 jam dipakai 1 bulan. Wow. Jadi yang tadinya dipakai untuk 22 rumah, 1000 rumah pun kepake itu mikrohidro. Kenapa? Karena berubah fungsi. Dari yang tadinya ditarik jaringan hanya untuk ngecas baterai. Ngecas baterai. Dan kenapa idenya ke sana? Karena tidak semua daerah punya air terjun, punya air sungai. Iya, iya. Seperti di daerah Indonesia Timur, NTT, NTB dan sebagainya. Nggak punya. Nggak punya ya. Nggak punya. Bagaimana sumbernya? Sumber yang paling murah dari listrik itu selain daripada mikrohidro, angin, matahari dan sebagainya adalah genset. Jadi belikanlah kepala desa genset kecil yang 2.500 watt. Harganya 3 juta ditaruh di sana. Satu Untuk satu untuk desa. satu desa. Oh. Kepala desa bayar 2.000, Iya. langsung dicas barengan semua. Nah kalau itu nganggur bisa disewakan untuk organ tunggal oleh kepala Iya. desanya. Kan keren. Iya, iya, iya. Ya. Iya, iya. Nah karena Limar ini bukan pembangkit listriknya, tapi di alat penerangannya. Sumbernya bisa apa saja, karena listrik itu disimpan di baterai. Nah kalau sekarang hari ini yang saya pasang malahan menggunakan sinar matahari. Sekarang ini. Sekarang karena lebih murah, Lebih dulu murah. masih mahal. Iya, iya. Tahun 2008 masih mahal, sekarang Iya. masih murah malahan. Iya, Jadi iya. saya pakai itu supaya tidak dibawa-bawa kemana. Tinggal ngecas baterai. ngecas baterai. Baterai aja, baterainya pun jadi ukurannya kecil. Kecil. Kenapa? Karena tiap hari dicasnya. Seperti itu yang membuat Limar menjadi suatu alat penerangan yang sangat instan. Kenapa instan? Kalau ada 1.000 rumah yang masih gelap, datang pagi-pagi, dibagikan siang, malam itu sudah terang 1.000 rumah. Ini keajaiban luar biasa dari Limar. Nggak butuh Alhamdulillah. proses bangun infrastruktur A, B, C, D Tidak segala perlu. macam. Dipasangnya pun oleh warga. Warga. Karena paham mereka. Sangat-sangat simple. Sangat simpel sekali. Bahasa kerennya seperti itu. user friendly. Betul, seperti itu barangkali. Limar, listrik Mandiri mandiri rakyat. rakyat. Sampai hari ini sudah berapa entah namanya? Dimulai dari Ibunda kah? Atau dimulai dari desa manakah? Dan sudah berapa kah? Jadi Limar ini sudah tersebar kurang lebih 300.000 rumah. 300.000 rumah. Kalau lampunya berarti 51 rumah, Iya. sudah 1,5 juta lampu bolham yang diproduksi. Uniknya Limar ini tidak diproduksi di pabrik. Nah, ini menarik. Terangin, Kang. Ya. Saya dengar isu nih. Ya. Dengan saya tabayun nama yang punyanya langsung. Iya. Karena saya kaget, masa sih anak ini bisa bikin gitu? Nah, Mangga, Kang? jadi yang unik dengan produk yang lain, Limar ini tidak diproduksi oleh pabrikan. Oke. Karena saya mempunyai visi bagaimana sepanjang mungkin usia daripada lampu ini. Kalau pabrikan pendekatannya kalau semakin panjang itu pabrik tidak akan produksi. Iya. Kan gitu logikanya seperti itu. Logika bisnisnya Logika begitu. bisnis seperti Iya, itu. iya. Nah ini kami produksi dengan melibatkan sekelompok anak-anak marginal lah bahasa Oke. saya. Kenapa anak marginal itu butuh kesempatan, bukannya dia bodoh, perlu kesempatan. Ternyata ketika diproduksi di lapas suka miskin saja mereka bisa mengerjakan. Oh. Para narapidana itu bisa mengerjakan. Oke. Kedua, dibikin oleh mantan-mantan geng motor. Wow. Saya siapkan tempatnya diproduksi bisa, padahal dia punya latar belakang tidak listrik dan sebagainya. Wow. Oke. Lalu dilanjutkan yang sekarang diproduksi itu oleh para santri. Seperti Santri? itu. Santri. Terus Kang Uko roadshow nih ngajarin mereka ini. Betul. Makanya ketika sekarang sudah 300.000, bukan hanya di Jawa Barat, tapi dari Sabang sampai Merauke, itu sangat jarang diproduksi di Bandung. Diproduksinya di wilayah setempat, misalnya di Pasir Penajam Utara, Kalimantan Timur, Oke. calon ibu kota baru. Iya. Itu dikerjakan oleh masyarakat sana, oleh pemuda sana, dipasang pun oleh mereka. Jadi mereka membebaskan kegelapan oleh warganya sendiri. Ada suatu eksistensi diri yang sangat luar biasa. Sehingga Kang Uko membentuk sebuah community kah Iya, lewat Limar ini? betul. Oke. Membuat suatu community, Iya. selalu tersambung ke pusat, ke Bandung. Iya. Kalau ada apa-apa masalah, cepat. Karena Oke. kenapa? Orang lain kebanyakan, ilmu kenapa harus dibagi-bagi? Buat saya, justru dengan dibagi-bagi ilmu itu meringankan saya kalau ada masalah. Amin. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang, aduh cerita Limar kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Cuman emang Iya. waktunya terbatas sekali. Kang, saya mau tanya, kalau orang mau tahu tentang Limar, kemana? Ke Bandung sih Ke sebetulnya. Bandung? Ada Kalau- nomor atau IG atau Iya. website yang bisa dihubungi biar kami sampaikan? Sebetulnya ada kalau di Google aja, diketik aja Di itu Google, ya? tentang namanya Limar ada. Oke. Bisa diketik Limar, Oke. mau di YouTube. Oke.
Dan yang memasukkan bukan saya, Oke. kebanyakan tuh media yang lain tentang kejadian di mana diupload sebagainya. Itu ada bisa diketik Ujang Koswara Ya. mau di Limar di YouTube atau Limar tulis di situ. Ya. Nah, kalau saya punya IG @ukolimar. @ukolimar. Oke. Nah, mungkin barangkali lebih pas ke sana. Iya. Nanti bisa di situ banyak cerita tentang Limar, Ya. saya pasang di mana. Dan memungkinkan Kang Uko bekerja sama dengan lembaga atau perorangan atau swasta yang ingin juga membantu desa-desa yang memang belum teraliri listrik gitu Kang ya. Justru yang saya cari itu adalah bagaimana kita bisa bersinergi. Oke. Karena cita-cita saya sampai saat ini Ya. yang belum terwujud itu bagaimana akselerasi, Oke. percepatan. Percepatan karena hitungan matematikanya sekian juta, saya udah 12 tahun baru 300.000. Harus nunggu berapa puluh tahun lagi supaya bebas gelap. Oke. Cuma satu yang jalannya, sinergi. Sinergi. Yuk mari kita fokus Oke. sinergi. Kalau Oke. memang ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara formal, kita tetap mendukung program pemerintah supaya supaya menghadirkan sila kelima di masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa Kang Uko. Saya berharap bagi sahabat yang nonton acara ini bisa menyampaikan pesan positif ini kepada siapapun. Mari kita saatnya kolaborasi ya Kang, Iya, betul. sinergi karena nggak waktunya baperan atau nyinyiran gitu. Nggak Lebih ada, baik sayang, betul. ikhtiar, berusaha apa yang bisa kita perbuat buat negeri ini dan bermanfaat buat orang banyak seperti Kang Uko ini menciptakan Limar buat masyarakat yang memang masih gelap gulita di mana mereka tinggal ya Kang ya. Betul. Semoga niatan Kang Uko ini cepat terwujud akselerasinya, percepatannya, dan insya Allah masyarakat Indonesia bisa terang, Amin. menerang karena ide dan konsep Kang Uko ini. Iya. Kang Uko, hatur nuhun, terima Baik, kasih banget, sama-sama. sukses, sehat, dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Terima kasih sahabat Asmaya Media, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.